Gusti Raden Mas Saidin Malikul Kusno, salah satu putra pasangan Sunan Pakubuwono IX dan Ratu Pakubuwono yang lahir pada 29 November 1866. Pada usia 3 tahun telah dinobatkan oleh ayahandanya sebagai seorang putra mahkota calon penerus tahta Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rojoputro Narendro Mataram. Sejak belia, Adipati Anom Hamengkunegoro tentunya mendapat pendidikan dan perhatian khusus, beserta segala hak istimewa dan kewajibannya selaku putra mahkota. Dan ketika sudah memasuki umur yang cukup sebagai seorang laki-laki muslim, maka Adipati Anom memutuskan untuk menjalani khitan. Dengan diikuti pula oleh beberapa orang saudaranya, prosesi khitan sang calon raja itu dilaksanakan dengan begitu megahnya. Bermula sejak tanggal 23 Besar hingga tanggal 2 Suro, di Keraton Surakarta, para abdi dalam sudah sibuk bersih-bersih, memasak, memasang tarup, menata hiasan, dan mempersiapkan tempat untuk khitanan, tempat untuk meletakkan gamelan sekati, serta memasang alas di Paningrat Pendopo Sasono Swoko sisi timur, yang akan berfungsi sebagai lokasi mendirikan Krobongan Madirenggo, sebuah balai untuk tempat khitan Adipati Anom. Di tanggal 1 Suro, sejak jam 4 sore, para abdi dalam Niyogo Kabupaten telah membunyikan gamelan Kutowindu dan Windusono yang tertata di Bangsal Pradonggo sampai tanggal 14 Suro. Pada tanggal 4 Suro, jam 8 pagi, para abdi dalam, para bangsawan tinggi keraton, dan para pejabat Kasunanan, termasuk Pangeran Suryo Atmojo, Pangeran Hangabehi, Pati Kanjeng Raden Aryo Sosronagoro, para pangeran putra, para kerabat Rio Nginggil, beserta para istri masing-masing dan para putri, sudah hadir menghadap di Kedaton. Sementara itu, Kolonel Pangeran Aryo Purbanegoro bersama para anggota militer Kasunanan dan cucu cicit Sri Sunan hadir menghadap di Bangsal Marcukundo. Selain para abdi dalam sipil, di pelataran sisi selatan panggung Songgobuwono, para abdi dalam musikan sudah berbaris rapi, bersiap untuk memberikan penghormatan ketika Adipati Anom memasuki Kedaton dan dalam Agung Probosuyoso. Di Paningrat Sasono Swoko, sisi barat daya, sudah tertata gamelan Kaduk Manis dan Manis Renggo yang digunakan pula untuk menghormati datangnya Adipati Anom. Pada siang harinya, Sri Sunan menyuruh utusan menuju Sasonodi untuk memanggil Adipati Anom Hamengkunegoro. Kedatangan Adipati Anom ke dalam Probosuyoso diantarkan oleh Ibu Ratu, para ibu, para Raden Ayu Putri dan kerabat Sri Sunan, istri Pati Sosronegoro, serta para istri pejabat keraton lainnya. Sampai pada pukul 12 siang, para kerabat dan abdi dalam kecuali yang bertugas menghadap diperbolehkan untuk bubar. Sementara itu, Adipati Anom akan tidur di kamar pengantin di dalam Agung Probosuyoso. Sedangkan untuk putra-putra Sri Sunan lainnya yang akan turut mengikuti khitan mengambil tempat di sisi barat kerobongan. Di luar Kedaton, tepatnya di kompleks Siti Hinggil Lor, gamelan sekati dibunyikan siang malam serta dijaga para abdi dalam. Dan di Masjid Pujosono, abdi dalam Suronoto dan Pradikan Kabupaten berjaga sampai hari khitanan Adipati Anom tiba. Kiai Penghulu Tafsir Anom dengan sekalian abdi dalam ulama pun bergantian berjaga di serambi Masjid Agung dan Masjid Suronatan atau Masjid Paromosono, sembari bersama-sama membaca Al-Quran setiap malam. Kesibukan sudah mulai tampak di kawasan Kedaton sejak pukul 8 pagi pada tanggal 6 Suro.
Para abdi dalam sibuk menata tanaman dan hiasan di pelataran, serta memasang kerobongan Madirenggo di Paningrat pendopo Sasono Swoko sisi timur yang disebut Bangsal Maligi, serta menghiasnya hingga tampak semarak, mengingat balai tersebut akan menjadi tempat duduk Adipati Anom ketika di Kitan esok hari. Permadani panjang pun dibentangkan dari Sasono Porosedio hingga Madirenggo. Selanjutnya, para abdi dalam lain mulai mengatur dan menata sesaji, serta syarat-syarat upacara di dalam dan sisi timur Madirenggo, yang selanjutnya akan dijaga oleh abdi dalam dan 8 orang prajurit keraton. Pada sore hari, gamelan Kancil Belik, Kaduk Manis, Manis Renggo, dan Guntur Madu yang ditata di kawasan Paningrat dimainkan oleh para abdi dalam Niyogo Kadipaten. Pada malam harinya, di pendopo Sasono Swoko dan kawasan Sri Manganti, sekitar pukul 8 malam, Sri Sunan mengadakan pasoakan yang dihadiri oleh Patih Sosronegoro, Kiai Penghulu Tafsir Anom, para pangeran, para putri, para pejabat, serta sekalian abdi dalam. Begitu memasuki pukul 10 malam, pertemuan pun dibubarkan dan Kiai Tafsir Anom bersama para abdi dalam ulama kemudian berjaga di Masjid Pujosono untuk membaca Al-Quran semalam suntuk. Esoknya, hari upacara besar pun tiba. Pada hari Selasa Kliwon, tanggal 7 Suro tahun Alif 1811 Jawa, alias tanggal 29 November tahun 1881 Masehi. Pada jam setengah 5 pagi, para abdi dalam sudah mulai melakukan persiapan di kawasan Kedaton, khususnya di Pendopo Agung Sasono Swoko. Satu persatu, barisan para abdi dalam prajurit Jobo dan prajurit Njero mulai berangkat dari kawasan Magangan. Di halaman Kedaton, abdi dalam prajurit Tamtomo, Miji Pinilih, Wiro Utomo, dan Prawiro Anom berbaris di pelataran timur menghadap Sasono Swoko. Sementara prajurit Truno Kembang berbaris di pelataran utara menghadap selatan. Prajurit Jayangastro berbaris di halaman Sri Manganti sesiyungan dengan prajurit Sorogeni. Prajurit Joyotoko berbaris di halaman Kamandungan Lor sesiyungan dengan prajurit Joyosuro. Di alun-alun Lor, prajurit Joyobrojo dan Surotetono berbaris sesiyungan dengan prajurit Joyotetono dan Trunosuro. Sementara itu, prajurit Jogosuro berbaris di halaman Pagelaran, bersiap untuk membunyikan meriam-meriam. Gamelan-gamelan pun sudah tertata di Siti Hinggil dan Bangsal Marcukundo. Para abdi dalam Niyogo, Sinden, Badut, dan penari semua sudah hadir lengkap, bersiap memeriahkan rangkaian acara Kitan. Di kawasan Sri Manganti dan Kedaton, khususnya di Pendopo Agung Sasono Swoko dan Selasar Paningrat, telah dipenuhi oleh para pangeran, ulama, abdi dalam, dan sekalian anon-anon, termasuk Patih Sosronegoro, yang datang menghadap dengan duduk berbaris rapi hingga berlapis-lapis, menanti hadirnya Sunan Pakubuwono IX dan Adipati Anom Hamangkunegoro. Busana beraneka ragam yang dikenakan oleh para abdi dan petinggi keraton ketika itu membuat suasana upacara begitu semarak berwarna. Pada pukul setengah 6 pagi, Sunan Pakubuwono IX hadir di Sasono Swoko dengan tata cara seperti ketika upacara tinggalan dalam Jumenengan. Adipati Anom Hamangkunegoro sudah bersiap di dalam Proboh Suyoso dengan didampingi Ibu Ratu dan para ibu bersama para putra Sri Sunan lainnya yang ikut di Kitan. Sekitar pukul 6, Residen Karel Alexander Lodewijk Jacob Yekel didampingi para petinggi militer dan asisten residen serta pegawai-pegawai karesidenan telah tiba di keraton. Begitu pula dengan Pangeran Prangwodono alias Adipati Mangkunegoro IV dan beberapa kerabatnya juga turut hadir meski hanya sebentar.
Sesudah prosesi penyambutan residen selesai, Sri Sunan mengutus Pangeran Aryo Suryo Atmojo dan Pangeran Hangabehi untuk masuk ke Probo Suyoso memanggil Adipati Anom dan para putra raja. Keluarnya Adipati Anom dari Probo Suyoso sampai ke Pendopo Sasono Sewoko bergandengan tangan dengan asisten residen serta tuan dokter. Langkah Adipati Anom dihormati secara megah dengan bunyi gending monggang dari gamelan Udan Arum, beriringan dengan bunyi trompet dan genderang dari abdi dalam musikan, serta penghormatan presentir dari semua abdi dalam prajurit yang berbaris di pelataran kedaton. Di Pendopo Sasono Sewoko, Adipati Anom dan para putra yang turut di Khitan kemudian bersalaman sekaligus meminta restu kepada Sunan Pakubuwono IX selaku ayahanda mereka, dan selanjutnya bersalaman dengan residen Yekel. Setelah itu, Adipati Anom dan pendampingnya berjalan menuju Madirenggo yang sudah terpasang di bangsal Maligi. Sementara itu, para saudara Adipati Anom yang turut di Khitan menempatkan diri di Patikan Madirenggo sebelah selatan. Di dalam kerobongan Madirenggo, Adipati Anom duduk dipangku oleh Patih Sosronegoro dengan didampingi Pangeran Hangabehi, Pangeran Suryo Atmojo, Pangeran Purbonegoro, dan Kiai Penghulu Tafsir Anom. Setelah siap, akhirnya prosesi Khitan Sang Putra Mahkota dilaksanakan oleh juru Khitan alias Bong Supit, dengan Sri Sunan sendiri yang berdiri di belakang Adipati Anom dan menutup mata putranya itu dengan kedua tangan. Setelah Khitan selesai, Adipati Anom masuk ke Patikan sisi utara untuk diberi cengkal atau penyangga busana bagian bawah serta didandani secara pantas. Selanjutnya, diadakan prosesi Khitan untuk para putra Sri Sunan yang lain, urut mulai yang paling tua dengan didampingi oleh para pangeran. Setelah khitanan putra mahkota dan para putra Sri Sunan yang lain selesai, Sri Sunan kemudian memberi isyarat kepada abdi dalam Kaliwon Keparak untuk memerintahkan para niyogo membunyikan gamelan monggang di Sri Manganti. Suasana tampak sangat meriah, dan tak ubahnya seperti acara khitanan massal, karena setelah Adipati Anom dan saudara-saudaranya selesai di Khitan, beberapa orang keponakan, cucu, hingga cicit raja pun juga ikut melakukan khitan. Mengikuti perintah Sri Sunan, dengan didampingi dokter dan asisten residen serta para pangeran, Adipati Anom kemudian berjalan menuju Masjid Pujosono, menapaki permadani panjang yang sudah terpasang dari Sasono Sewoko. Berikut dihormati oleh suara gamelan serta musik dari abdi dalam prajurit. Adapun yang menampung darahnya ketika menetes selama berjalan adalah abdi dalam mantri dan para emban. Setelahnya, Sri Sunan kembali duduk di Sasono Sewoko. Para pangeran yang bertugas mengantar Adipati Anom ke Pujosono pun juga telah kembali menghadap Sri Sunan. Begitu pula Kiai Tafsir Anom dan Patih Sosronegoro. Residen dan para pejabat gubernemen pun selanjutnya menyalami Sri Sunan mengucapkan selamat atas khitannya putra mahkota. Prajurit yang berbaris di beberapa kawasan keraton, mulai dari Kedaton hingga alun-alun lor, seketika memberikan penghormatan, disusul dengan ditembakannya meriam-meriam pusaka di halaman pagelaran. Berikut pula meriam-meriam yang ada di benteng Vastenburg, sebanyak 13 kali. Sri Sunan pun membuka acara perjamuan dengan meminum minuman yang sudah dihidangkan. Sesudahnya, beliau memerintahkan Patih Sosronegoro dan rekan-rekannya untuk menuju ke pagelaran, sekaligus memerintahkan para abdi dalam untuk mengeluarkan hajat dalam dan membawanya pula ke pagelaran dengan dihormati tembakan salvo serta meriam-meriam kecil. Setibanya di pagelaran, hajat dalam tersebut didoakan bersama-sama, yang selanjutnya dibagikan kepada para abdi dalam dan kaulo yang hadir. Mereka juga berdoa untuk keselamatan Adipati Anom yang baru saja di Khitan. Di tengah perjamuan, Sunan Pakubuwono IX dan Residen Yekel berkesempatan mengunjungi Adipati Anom di Pujosono. Bersama para pejabat yang mendampingi, Residen menyalami Adipati Anom, memberinya ucapan selamat. Setelahnya, Sri Sunan dan orang-orang itu kembali ke Pendopo Sasono Sewoko untuk menyaksikan persembahan tari serimpi, sembari menikmati hidangan roti.
Setelah pertunjukan selesai, rangkaian upacara khitan yang meriah itu pun berakhir. Sri Sunan masuk kembali ke kediamannya dan para hadirin pun pulang serta membubarkan diri. Para abdi dalam yang ditugaskan oleh Pati Sosronegoro siang malam bergiliran menjaga Adipati Anom hingga sang putra mahkota sembuh dari khitannya. Putra mahkota yang kelak di kemudian hari meneruskan tahta ayahanda Sri Sunan menjadi seorang raja besar nagari Mataram Surakarta, Sinuwun ingkang minulyo soho ingkang wicaksono, Sri Susuhunan Pakubuwono X.